Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Perpustakaan yang saya hormati, panitia, pembina cerita yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelum lomba cerita grand final atau besar kita mulai, perkenankanlah walaupun sudah di-share di grup, saya mewakili seluruh juri menyampaikan mekanisme penyelenggaraan penilaian tatap muka grand final atau besar lomba bercerita siswa SDNI tingkat Kabupaten Ngawi. Yang pertama, peserta wajib bercerita dengan materi cerita rakyat sesuai judul yang telah dilakukan pada saat penilaian video. Yang kedua, peserta wajib bercerita dengan suara yang terdengar dengan jelas. Saya ulangi, peserta wajib bercerita dengan suara terdengar dengan jelas. Yang ketiga, peserta wajib mengenakan pakaian asal sekolah masing-masing, boleh warna merah, putih, atau yang lain pada saat bercerita. 4. Peserta membawakan cerita dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu 10 menit, termasuk di dalamnya waktu untuk perkenalan. Adapun untuk wawancara di luar jam yang sudah ditentukan. 6. Peserta boleh membawa supporter maksimal 3 orang, termasuk guru pembimbingnya. Mohon dicek kembali. Supporter tidak boleh memberikan support pada saat cerita berlangsung. Jadi saya mohon Bapak Ibu pendamping atau supporter pada saat bercerita, dimohon Bapak Ibu tidak boleh memberikan bentuk apapun supportnya, tepuk tangan atau ya yang lain tidak boleh. Diperkenankan sebelum dan sesudahnya saja. Nomor 7, nomor undian akan dilaksanakan sebelum tampil dan sudah dilaksanakan. Sudah ya? Bapak Ibu pembina saya kira sudah tahu semuanya. Yang ke-8, peserta yang membutuhkan alat peraga atau properti harap mempersiapkan alat peraga tersebut secara mandiri. Jadi panitia tidak menyediakan kecuali pengeras atau sound. Yang 10, hasil lomba sepenuhnya ada pada keputusan Dewan Juri, tidak boleh diganggu gugat dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Yang 11, HP selama penampilan mohon dimatikan pada seluruh yang ada di ruang ini. 12, ini ada beberapa usulan dari peserta. Masalah background tidak pengaruh terhadap penilaian. Jadi misalnya Ibu nanti memberikan background yang bagus pun, kami selaku juri tidak ada penambahan nilai. 13, wawancara dilaksanakan setelah bercerita. Itu Bapak Ibu khususnya pembina pendamping, mekanisme yang perlu saya sampaikan sebelum dimulai. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa dimulai ya. Siap.
Langsung saya panggil nomor undian 01. Silakan adik. Waktu dimulai ketika akan salam. Untuk itu silakan segera ke tempat bercerita. Mbak. Peserta nomor 1 sudah siap? Timer siap? Tiga, 2, 1, dimulai. Suwe ora jamu, jamu godhong manjes. Suwe ora ketemu karo aku sing paling manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli delima, tidak lupa membeli gurita. Ketemu lagi sama Isma, akan membawakan sebuah cerita. Nah, teman-teman semuanya, apa kabar? Baik kan? Sehat kan? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Perkenalkan, nama saya Isma Nikmatul Khairiyah. Saya siswi kelas 5 MI Al-Falah Brannawi. Saya akan membawakan sebuah cerita tentang sendang yang berada di daerah tempat tinggal saya, yaitu Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dengan judul Legenda Sendang Tawun. Mau dengar ceritanya? Mau apa mau banget? Yuk simak cerita berikut. Alkisah. Konon pada abad ke-15 hiduplah seorang pengembara bernama Ki Ageng Tawun. Ia sedang berjalan dan menemukan sebuah sendang yang diberi nama Sendang Tawun. Karena hal itulah Ki Ageng Tawun menetap di sana. Akhirnya beliau dikaruniai 2 orang anak bernama Raden Lodrojoyo dan Raden Hasdai. Kedua anak ini memiliki karakter yang berbeda. Raden Lodrojoyo suka bertani. Suatu hari Ki Ageng Tawun tengah menemui Raden Lodrojoyo yang sedang mencangkul di sawah. Putraku, istirahat dulu Yole. Apa kamu tidak capek dari tadi bekerja terus? Ayahanda, aku suka bertani, jadi aku tidak akan merasa capek.
aku akan merasa senang. Tapi kan kamu juga butuh istirahat, Tole. Memangnya apa mau yang kamu mau tanam di sawah ini? Sawah ini ingin kutanami jagung, tomat, padi, dan lain sebagainya. Dan dari hasil tanamanku ini, aku bisa berbagi dengan warga sekitar. Mulia sekali hatimu, Le. Ayah Henda bangga padamu. Ya sudah, Ayah Henda pulang dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, kamu istirahat ya, Le. Enjih Ayah Henda. Berbeda dengan Raden Hascaryo. Raden Hascaryo suka belajar ilmu kanuragan atau ilmu bela diri. Ia belajar pada Raden Sinarowito, putra Kesultanan Pajang. Ha! 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 Kamu harus berlatih, Hascaryo. Kuda-kudamu itu harus kuat agar kamu dapat bertahan dari serangan musuh. Baik, Guru. Aku janji tidak akan mengecewakan Guru. Bagus, lanjutkan. Baik, Guru. Ha! 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 Karena hal itulah Raden Hascaryo mengabdi di Kesultanan Pajang bersama Raden Sinarowito. Sedangkan Raden Lodrojoyo semakin dekat dengan warga. Hingga suatu ketika para warga kesusahan untuk mengairi sawah-sawahnya. Dan Raden Lodrojoyo berniat untuk membantu para warga. Hingga suatu ketika Raden Lodrojoyo mengutarakan niat hatinya kepada Ayah Henda. Ayah Henda, apakah Ayah Henda mengizinkan putramu ini untuk melakukan matirto? Apa? Matirto? Matirto itu kan berat. Apa kamu yakin ingin melakukannya? Iya, Ayah. Aku melakukannya bertujuan untuk membantu para warga mengairi sawah-sawahnya. Oh, begitu. Karena niatmu baik, Ayah Henda akan mengizinkanmu. Pergilah, doa dan restu Ayah Henda akan selalu menyertaimu. Terima kasih Ayah Henda. Dan pergilah Raden Lodrojoyo melakukan matirto. Tidak mudah melakukan matirto. Banyak sekali gangguan yang dialami oleh Raden Lodrojoyo. Angin bertiup dengan kencang. Petir menggelegar dengan dahsyatnya. Hujan turun dengan lebat. Bahkan ada runtuh yang selalu mengganggu konsentrasi.
Raden Nagrajaya tidak ditemukan. Ia sudah gila. Ki Agitawun berkata, putraku sudah berkorban demi kalian. Jadi untuk mengenang jasanya, setiap malam Selasa Kliwon kita akan mengadakan bersih sendang tahu. Dan tidak hanya untuk mengenang jasa putraku saja, kita sebagai wujud syukur akan melakukan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Apa kalian setuju? Setuju, Ki Ageng? Setuju, Ki Ageng. Baiklah kalau begitu. Dan demikianlah cerita dari Legenda Sembilan Tahunnya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah: 1. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur. 2. Kita tidak boleh putus asa, karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. 3. Kita sebagai manusia harus berbuat baik dan saling tolong menolong. Demikianlah cerita dari Legenda Sembilan Tahunnya. Santen bulan loko, cekap semangat, mata kawula, mangga golek, mangga. Ya, kita beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Inilah penampilan nomor undian 1. Sebelum kembali, nanti ada wawancara dari juri 1, juri 2, dan juri 3. Mohon dipersiapkan ya, Ibu. Saya awali untuk wawancara. Yang pertama, adik ini sudah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Dari isi mana? Atau Dari dari Alfala. Alfala. Oke. Adik, saya mau bertanya. Saya tertarik dengan apa? Cerita adik. Setelah adik bercerita, kira-kira apa yang bisa Anda petik dari cerita itu? Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur, karena yang diberi oleh Tuhan itu sudah Oke, tepuk tangan. Yang berikutnya, Dek, saya ingin tahu siapa saja yang menjadi tokoh dalam cerita kita ini. Siapa saja ya? Raden Nagrajaya, Raden Nasaryo, sama Ki Agitawun. Ya, tepuk tangan. Oke, sementara untuk wawancara dari juri 1 sampai di sini dilanjutkan juri 2. Monggo. Sudah pernah ya? Buku apa saja yang pernah dibaca sama Bu Isma? Menjaga kelestarian hutan, Sepi Sepemiranti, sama Pangeran Diponegoro. 3, baru 3. Membacanya di mana? Di kamar. Di? Pernah membaca puisi Diponegoro. Nah, Kalau puisi tapi membaca bukunya sudah pernah ya. Terima kasih Bu Isma. Ya, ini juri yang kedua. Ya, dilanjutkan juri 3. Monggo. Terima kasih. Adik Isma, tadi sudah ditanyakan oleh Bu Dia, adik sudah membaca 3 buku ya. Ya, tadi disampaikan ada beberapa buku cerita. Adik membacanya di mana tadi?
sekarang membaca berapa menit atau berapa halaman? Lima halaman ya. Kira-kira dari 5 halaman itu Adi Isma sudah mendapatkan apa yang dibaca, makna yang didapatkan? Sudah. Oke, terima kasih Adi Isma. Tingkatkan terus belajarnya dan juga membacanya. Semoga kelak menjadi generasi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Oke, terima kasih. Ya, cukup tepuk tangan buat Adi. Bisa kembali ke tempat. Berikutnya saya panggil nomor undian 2. Nomor undian Anda sudah siap? Siap. Timer siap? Oke. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta cerita rakyat yang budiman, perkenalkan, nama saya Safian Naufal Dali Kafik Buka. Hobi saya membaca dan bercerita. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita dengan judul Legenda Desa Banyu Urip. Pecinta cerita rakyat yang hebat, Banyu Urip adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan yang besar, yaitu Kerajaan Tirtawuning. Tetapi keadaannya tidak aman sama sekali. Bahkan kejahatan merajalela. Sang raja gelisah memikirkan keadaan rakyatnya. Tidak lama kemudian, sang raja tiba-tiba didatangi kera putih yang bisa bicara. Tak kentung, tak kentung, tak kentung, tak kentung. Di sana tidak perlu gelisah. Tak kentung, tak kentung, tak kentung, tak kentung. Karena kerajaan akan kembali aman. Tak kentung, tak kentung, tak kentung, tak kentung. Jika di sana bisa mendapatkan keris Kiai Sabarengka. Tak kentung, tak kentung, tak kentung, tak kentung. Tidak lama kemudian, kera putih pun menghilang. Berdasarkan kejadian tersebut, sang raja langsung mengajak putranya yang tampan dan gagah berani di Paseban untuk bermusyawarah. Putraku, tadi malam ada kejadian yang aneh sekali. Maaf ayahanda, hamba belum paham, kita berkindang. Putraku, sekarang pergilah ke arah kulon. Nanti akan kau temukan sebuah bukit kapur yang terletak di lereng gunung
betul. Disitulah pusaka itu berada. Sedikit dahulu, ayahanda. Dengan niat yang kuat dan bulat, sang pangeran langsung berangkat ditemani kuda kesayangannya yang bernama si Kliwon. Sebelum menunggangi kudanya, sang pangeran mengelus kepala kudanya sambil berkata, "Kliwon, temani aku ke arah kulon untuk mencari Kristia Sabtarga ya Kliwon." Anggih, 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 bos. Sang pangeran terus berkelana tanpa kenal lelah. Akhirnya sang pangeran mulai senang hatinya karena sudah ditemukan sebuah bukit kapur seperti apa yang dikatakan ayahanda. Sang pangeran langsung duduk bersila di atas batu bersemedi selama 7 hari 7 malam. Pada hari ke-7, tiba-tiba ada suara petir di siang bolong. Tiba-tiba di hadapan sang pangeran ada seorang kakek berjubah putih dan membawa tongkat bertanya, "Siapa sebenarnya kamu, ah?" "Saya utusan Raja Tirtawani, Kak. Saya kesini mencari Sabtarga, Kak." "Di sana niatmu sangat mulia. Ketahuilah, keris itu berada di belakangmu, tepatnya di bawah kaki cebol itu." "Benarkah keris yang dimaksud Sabtarga, Kak?" "Benar, di sana. Pusaka Kiai Sabtarga ini memang sangat jodoh dengan pangeran. Terimalah." "Terima kasih, Kak." Pecinta cerita rakyat yang baik hati, sang pangeran langsung menunggang kudanya dengan kencang. Ketepak, ketepok, ketepak, ketepok, ketepak, ketepok. Iya. Karena kencangnya, kaki si Kliwon terlantuk batu dan jatuh tersungkur ke jurang yang cukup dalam. Untungnya, kejadian itu diketahui oleh Yang Darmi, sesepuh desa itu. "Alah, Yantar, tolong, ada orang jatuh. Alah, cepat, tolong, tolong." Seluruh masyarakat pun datang dengan cepat. Eyang Darmi, sesepuh desa itu, mendekat sang pangeran. "Alah, pemuda itu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alah, ayo sekarang jasad pemuda ini kita sucikan." Setelah sang pangeran disucikan, ada kejadian yang luar biasa. Ketika jasad sang pangeran disiram air ketiga kalinya, sang pangeran hidup kembali. Di tengah-tengah keajaiban itu, Eyang Darmi langsung bertanya pada sang pangeran, "Alah, siapa sebenarnya kamu, nak?" "Saya utusan Sang Baginda Raja, Eyang. Saya kesini mencari Sabtarga, Eyang." "Alah, apa keris ini yang dimaksud? Topel yang dimaksud, nak?" Betul, terima kasih, Eyang. Betul, ini yang dimaksud Sabtarga, Eyang." Sang pangeran langsung berdiri tegap menatap seluruh warga sambil berkata, "Saudara-saudara,
bisa hidup kembali. Sambil mencabut keris Kiai Saptarga dari kerangkanya di depan Eyang Darmi dan disaksikan seluruh warga, sang pangeran berkata dengan lantang, "Saudara-saudara, dengan adanya peristiwa ini, maka wilayah ini saya beri nama Desa Banyuurip." Masyarakat pun menyambut dengan gembira. Pecinta cerita rakyat yang budiman, jadi apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Dengan melindungi dan melestarikan alam, berarti kita membantu menghidupkan semua kehidupan. Sholat maghrib, jangan lupa baca doa. Desa Banyuurip, kebanggaan kita bersama. Alun-alun kebanggaan Kota Ngawi. Matur suwun, cerita saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Mas siapa namanya Dek? Fabian, Dari SD mana? SDN Karangtengah. Oke. Adik Fabian, saya mau bertanya. Yang pertama, mengapa Anda memilih desa Banyuurip? Karena ceritanya itu aneh, namanya juga. Oke, lalu di dalam cerita Anda tadi ada berapa tokoh coba disebut? Putih, raja, pangeran, kakek, dan yang tadi. Saya juga ingin tahu setelah Anda bercerita, apa yang bisa Anda petik dari cerita itu? Atau amanah atau amanat dari cerita itu apa menurut kalian? Menurut Anda? Melindungi dan melestarikan alam itu harus. Oke. Bapak Ibu pembina, demikian pengambilan nomor 2 wawancara yang pertama, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Dian. Mas Alfian. Ini suka membaca buku ya? Iya. Senang membaca buku. Buku apa saja yang sudah pernah Mas Alfian baca? Kisah Tulang dan Kucing, Tani dan Labu, Zakat Tingkir, Kisah Nabi, Kisah Nabi, ya. Sudah banyak ya. Kisah Nabi siapa yang sudah pernah dibaca? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Itu tempatnya Nabi Sulaiman ya? Iya, Nabi Sulaiman. Iya, terima kasih Mas Alfian ya. 4 buku, tapi sudah banyak juga yang dibaca ya. Ya, terima kasih Mas Alfian. Terima kasih kepada adik Fabian. Ya, tadi sudah ditanya dia, ada banyak buku dan rata-rata bukunya tentang kisah dan cerita ya. Oke. Adik baca bukunya di mana? Kami bersembunyi di kamar. Bersembunyi di kamar. Kenapa kok memilih bersembunyi di kamar? Karena adik melihat Oh gitu ya, berbagi ini ya, waktu ya buat adik ya, karena adik melihat TV dan Mas Alfian belajar membacanya di dalam kamar. Baik, di dalam kamarnya ada Bapak Ibu yang mendampingi? Oh pernah. Kemudian apakah saat membaca adik Fabian juga memegang handphone? Bermain handphone tidak, alhamdulillah. Jadi fokus membaca ya. Ya, biasanya berapa halaman yang dibaca sekali membaca itu? Oh, kadang 8 banyak ya. Oke, terima kasih adik Fabian. Semoga menjadi generasi yang sukses
Berikutnya kita panggil nomor undian 3. Silakan. Oh, start dari situ. Oke. 3, 2, 1. Asal usul desa Watu Alam. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin yang saya hormati, serta teman-temanku semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya, Naila, akan bercerita. Teman-teman mau mendengarkan? Beneran? Baiklah. Asal usul desa Watu Alam. Zaman dahulu ada seorang tumenggung dari kerajaan Mataram yang sudah tua. Beliau memiliki seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan bernama Kupito Sari. Putra tumenggung ini sudah cukup dewasa untuk memegang tampuk pemerintahan. Karena Tumenggung sudah merasa tua dan lelah, maka Tumenggung mau mengangkat putranya menggantikan kedudukannya. Lalu segera dipanggillah putra yang tersebut. Anakku, usiamu sudah cukup dewasa untuk memimpin kerajaan ini. Romo dan ibumu ingin segera menobatkanmu, menggantikan ayah, nak, kata Tumenggung. Maafkan Romo, Ananda masih belum siap. Masih banyak yang harus hamba pelajari untuk memimpin kerajaan sebesar ini. Jawab Kupito Sari. Anakku, ayah ini sudah tua, sudah waktunya beristirahat. Siapa lagi yang akan menggantikan ayahmu ini? Belajarlah, nak. Jika kau niat, pasti kau mampu, kata Tumenggung. Kupito Sari diam 1000 bahasa, tidak menjawab pertanyaan Ramandanya. Dalam hati ingin menolak tawaran itu, tapi tak punya keberanian. Tung, tung, tung. Waktu terus merambat. Ketika malam telah begitu larut, Kupito Sari membangunkan abdinya pelan-pelan. Gedon, Gedon, ayo Gedon, bangunlah. Ada apa, tolong? Keluarkan kuda sekarang. Ayo kita pergi. Pergi kemana, Dolo? Masih ngantuk, Dolo. Gedon, keluarkan kuda sekarang. Kita pergi malam ini. Ampun, Dolo, Stigotowo. Malam itu, Kupito Sari bersama Gedon berniat mengembara untuk menghindari paksaan ayahnya. Mereka berdua bergerak ke arah timur. Tak, 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 tak. Berhari-hari mereka berkuda tanpa mengenal lelah. Sampai akhirnya mereka benar-benar merasa lelah dan tertidur di sembarang tempat. Kukuru, kukuru.
yang sangat indah. Ia kaget. Dolo, ayo bangun Dolo. Lihat kita berada di tempat yang sangat indah Dolo. Weleh. Di depan kita terbentang sungai Bengawan Solo yang jernih airnya Dolo. Ayo bangun Dolo. Akhirnya Kupitasari pun terbangun melihat kejernihan air Bengawan Solo. Tubuhnya pun mulai gatal dan segera ia berlari menuju sungai. Dan biur, ayo Gendang, kita berenang Gendang. Dolo, jangan tengah-tengah Dolo, jangan tengah-tengah Dolo. Ada apa Gendang? Itu Dolo, ada buaya datang Dolo. Ternyata benar, ada seekor buaya sedang cepat menuju Kupitasari. Dengan cekatan, Kupitasari berenang menuju tepi. Buaya yang tak mau mangsanya lepas mencoba menerkam. Kupitasari bisa menghindar. Hai buaya, kita punya alam yang berbeda. Segera kembalilah ke asalmu. Janganlah menyerangku, karena aku tak ingin bertikai dengan kau. Buaya tak mau mundur, malah mulutnya dibuka lebar-lebar. Ekornya dilanjut-lanjutkan, siap menerkam. Kupitasari memasang kuda-kuda sembari menyiapkan kekuatannya untuk berjaga-jaga. Biur. Suara air bersibak kena hantaman tubuh buaya. Buaya itu cukup kuat juga. Mata Kupitasari melihat ada batu besar di pinggir sungai. Segera diangkatlah batu tersebut. Saat itu juga Kupitasari ingat bahwa buaya juga merupakan makhluk hidup seperti dirinya. Lantas dia mengurungkan niatnya dan batu tersebut dilempar dan melintang di tengah sungai. Dengan suara pelan tapi pasti, Kupitasari memerintahkan buaya itu pergi. Hai buaya, pergilah jauh-jauh. Buaya itu memutar balikan badannya, berenang dan bertengger di atas batu besar tersebut. Sekali lagi, Kupitasari mengulang perintahnya. Hai buaya, pergilah jauh-jauh, menetaplah di sana. Akhirnya, buaya itu pun turun, pergi mengikuti arus sungai. Entah di mana dia akan menetap. Kupitasari merenung beberapa saat. Lantas, dia berkata kepada Gendon, Gendon, kita menetap di sini. Daerah yang dekat dengan aliran sungai. Pasti subur lahannya. Aku Dolo Stikotawu. Saya akan temani Dolo dimanapun Dolo berada. Tiba-tiba, Kupitasari menyebutnya. Watu alam. Watu yang artinya batu, alam yang artinya melintang. Maksudnya, ada batu besar yang melintang di tengah sungai, serta seekor buaya yang bertengger di atas batu besar tersebut. Sejak saat itu, Kupitasari diangkat menjadi sesepuh desa itu dengan panggilan Mbah Gito. Sampai sekarang, nama Mbah Gito tetap dikenang masyarakat Watu Alam sebagai pepunden. Maksudnya, orang yang dipundi atau dihormati sebagai cikal bakal penemu desa Watu Alam. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikianlah asal-usul desa Watu Alam yang bisa saya ceritakan. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita terhadap budaya Nusantara yang bineka tunggal ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya wawancara dulu ya. Adik luar biasa penampilannya. Siapa namanya lengkap? Nama lengkapnya siapa? Naila Kori Aina. Kelas berapa dek? Kelas 5 SDN Margo Mulyo 1 Ngawi. Siapa guru yang paling kamu sayangi siapa? Siapa? Semuanya saya sayangi. Luar biasa, tepuk tangan. Hebat ya, semuanya ada di sana. Adik, saya ingin tahu judul cerita tadi apa? Asal usul desa Watu Alam. Luar biasa. Lalu tokoh-tokohnya siapa saja yang terdapat pada cerita kita tadi? Tumenggung, anaknya yang bernama Kubitosari, dan abdinya yang bernama Kindor. Tepuk tangan untuk adik yang pintar ini. Oke. Selanjutnya monggo Bu ya. Sudah hafal juz amma? Belum kenal. Oh, belum kenal. Alhamdulillah, Korika ya. Mbak Naila, buku apa yang senang dibaca? Ada banyak, antara lain Ya, pertama Kepulauan Seribu, iya, yang kedua Anak yang Menang, iya, yang ketiga Obat yang ada di sekitar kita, yang keempat Elo si Elang Kecil, yang kelima Merangkai Mozaik Persadaku yang Kekoyak. alhamdulillah. Ada obat yang ada di sekitar kita, Mbak Naila. Contohnya apa itu? Contohnya mengkudu sebagai obat cacingan, gangguan ginjal, dan kencing manis. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Mbak Naila, ada 5 buku yang sudah dibaca dan manfaat obat yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih Mbak Naila. Ya, Adik Naila, ya, terima kasih. Tadi dijelaskan oleh adik sudah membaca banyak buku, di antaranya yang tadi disebutkan Kepulauan Seribu, Obat yang ada di sekitar kita, Elosi Elang Kecil, Merangkai Mozaik Persadaku Berkoyak. Jadi buku-buku yang adik baca ini tidak hanya buku cerita saja, tapi juga buku tentang pengetahuan dan juga wawasan, ya. ya. Nah, adik ini membaca bukunya di mana? Saya biasa membaca buku di perpustakaan sekolah atau saat masih belum pandemi corona di kelas saat literasi. Oh, begitu. Di rumah membaca tidak? Membaca Di mana kalau di rumah? biasanya di ruang belajar. Di ruang belajar. Apakah adik Naila kalau sekolah dulu bawa HP? Enggak, Oh, tidak Tidak ya, boleh, tidak boleh. Kalau di rumah membaca buku bawa HP? tidak. Oh, tidak. Jadi membaca saja ya? Ya, Ada berapa halaman yang dibaca? seluruh Seluruh buku? Ya. Sekali duduk bisa langsung selesai? ya butuh berapa hari. Oh, butuh beberapa hari. Oke, terima kasih adik Naila. Semoga nanti akan menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Ya cukup. Tepuk tangan buat adik. Nah. Selanjutnya persiapan nomor undian nomor 4. Ya, nomor undian 4. Startnya dari mana, Bu? Start dari sini. Dari sini.
Juli siap ya? Timer siap? 3, 2, 1, mulai. Nambang perahu kecemplung kalen, iwak sapu water gurita, timbang cino sekolah online, mojo buku dengar cerita. Iku ngono dapak corona, ana cerita asal usul desa Karangjati, sing diceritake Alisa. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Prayunita di SDN Karangjati 1, Kecamatan Karangjati. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang asal-usul desa Karangjati. Kalian mau kan dengar cerita dari saya? Ayo, simak cerita dari saya berikut ini. Caritane dongengku iki ing tlatah mawi peringan asma dumadi ning Karangjati. Putra Bapak Cindeamo Yai Palanggati asmane, madhep wisma pekarangan, Wonojati dadi desa. Pada masa pemberontakan Trunojoyo di Mataram, ada beberapa orang laskar yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Cindeamo. Mereka datang dan bertempat tinggal di suatu daerah yang sekarang daerah tersebut diberi nama Desa Lebu. Beliau memiliki 3 orang putra. Putra pertama adalah Kiai Bagong Dewaji. Putra kedua adalah Kiai Joyo Amiseno. Dan putra ketiga adalah Kiai Palanggati. Pada suatu saat, terdengar pembicaraannya sangat akrab dari keluarga Cindeamo. Pembicaraan tersebut dimulai dari Kiai Palanggati. Bapak Cindeamo, hamba mohon maaf, terpaksa saya harus berpisah dengan Bobo. Anakmu Kiai Palanggati, apa maksud ucapanmu itu? Mengapa kita harus berpisah, anakku? Begini, Bu. Hamba ingin mengembara ke daerah. Hamba ingin mandiri, dan hamba tidak mau terus-menerus bergantung diri dengan Bapak. Oh, baguslah kalau begitu. Jika memang ibu bukanmu, Bapak merestui. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai niat dan cita-cita anakmu. Untuk kelancaran dan keamananmu, bawalah prajurit sebagai pengawalmu, anakku, dan bawalah tim Deshakti ini. Semoga dapat membantumu di perjalanan nanti. Baiklah, Sendika Bobo. Terima kasih atas doa restu Bapak Cindeamo. Berhati-hatilah selama perjalananmu, anakku. Doa restuku menyertaimu. Setelah mendapat restu dari Bapak Cindeamo, maka bertugas Kiai Palanggati dan prajuritnya menaiki kuda. Prok, 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 prok. Setelah menaiki kuda cukup jauh, Kiai Palanggati dan prajuritnya melihat hutannya sangat lebat. Mereka memasuki hutan lebat tersebut. Kemudian Kiai Palanggati memerintahkan prajuritnya untuk membuka pekarangan dan mencari kayu untuk membuat rumah sebagai tempat tinggal mereka. Belum lama mereka mencari kayu, tiba-tiba kuda berhenti. Kuda-kuda tersebut angkat kakinya tak karuan seperti ketakutan lihat sesuatu. Angin bertiup sangat kencang seperti akan menghempaskan apapun yang ada. Angin ribut, angin ribut, angin ribut,
kita disambut oleh makhluk penuh kita. Mereka tidak berkenan dengan kehadiran kita. Coba saya keluarkan cinde sakti pemberian ini. Mungkin dapat membantu. Kemudian, Kiai Kalapati mengeluarkan cinde sakti pemberian pokok cinta. Cinde dikibas-kibaskan ke arah datangnya angin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima ini. Hup, hup, hup. Mendadak, angin pun reda tidak berhenti kencang lagi. Dan kuda-kuda pun berhenti tidak bergerak. Kiai Kalapati dan prajuritnya melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba keanehan terjadi lagi. Dar! Suara ledakan yang amat keras. Awas Kiai, ada bola api menyerang kita. Gerak, 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 lari, aku takut Kiai. Prajurit, menunduk dan rebahkan tubuh kalian ke tanah. Baiklah Kiai, kami akan rebahkan tubuh kami ke tanah. Dengan sigap, Kiai Palambati mengeluarkan cinde sakti pemberian Bopo Cinda. Cinde dibebas-bebaskan ke arah bola api tersebut. Tiba-tiba, bola api tersebut meledak. Dar! Dan berubah menjadi sosok makhluk yang besar dan mengerikan. Wah, manusia, sungguh berani-beraninya kalian datang ke hutanku dan ingin bertempat tinggal di sini. Lancang kalian, ini rumah kami dan kami tidak mengizinkan kalian untuk menempatinya. Ini hutan manusia dan kami akan tetap membuat desa di sini. Sebenarnya apa mau makhluk jelas? Sungguh besar juga nyalimu ingin menantangku. Aku akan tangkap kalian dan aku makan kalian sebagai santapanku. Atau hentikan niatmu dan tinggalkan tempat ini. Jangan harap kami menuruti permintaanmu. Kami akan tetap membuat desa di sini. Dasar manusia tidak bisa diuntung. Aku akan tangkap kalian dan aku makan kalian hidup-hidup. Coba saja, kalau kau bisa menangkapku, makalah aku. Aku akan tangkap kalian. Iya, iya, iya. Akan tangkap kamu. Aku akan makan kamu hidup-hidup. Terima ini raksasa cinde saktiku. Waduh, apa ini? Ketika cinde menutupi kepala raksasa, akhirnya raksasa itu pun lenyap bagai tertelan bumi. Dengan dikalahkannya raksasa, maka halangan untuk membuat pekarangan pun sirna. Kiai Palambati dan prajuritnya melanjutkan pekerjaannya membuat pemukiman dengan tenang. Prajurit berkumpul ke sini. Alhamdulillah, pekerjaan kita membuat pekarangan sudah selesai. Mulai saat ini, karena kita membuat pekarangan ini di hutan jati, kelak nama tempat ini kalau menjadi desa, saya namakan Desa Karangjati. Sekian cerita dari saya tentang asal-usul Desa Karangjati. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah keinginan dan niat kuat untuk mandiri walau halangan menghadang. Berbaktinya seorang anak dan doa restu orang tua adalah kunci kesuksesan seorang anak. Makan keripik tempe dibungkus daun jati, batik ngawi dijual di pasar legi. Sekian cerita tentang asal-usul Desa Karangjati. Sampai bertemu lagi di lain cerita dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama adik? Nama lengkapnya? Aisyah Prayunita Sari. Adik sudah kelas berapa? 4. Kelas 4. Adik bercerita ini dibimbing oleh ibu siapa? Ibu Juwarti Ningsih dan Bu Catur. 2 ibu ya. Lalu adik Adik tinggi Nun luar benar ya. Oke. Adik, Anda tahu isi cerita, singkat cerita dari si yang
Anda tiap tadi tentang apa? Doa restu orang tua adalah kunci kesuksesan seorang anak yang sedang berusaha. Luar biasa. Orang tua adik masih semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah masih. Kalau adik berangkat sekolah pamit nggak sama ibu? Pamit. Saya ingin tahu, andai kata ini ibunya bagaimana coba? Pamitnya bagaimana? Andai kata ini bujuri, pamit nggak? Nggih. Nggih. Dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kalau pamit? Jujur. Bahasa krama. Bahasa krama. Coba Pak Koto juga ingin melihat. Misalnya bapaknya Mas yang ada di sana itu. Ayo, bahasa kromo. Saya ingin lihat. Ayo. Ya, hanya berangkat sekolah seminggu. Luar biasa. Tepuk tangan. Bahasa krama itu saya mau berangkat sekolah. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Cukup untuk nomor undian 4 ya. Oke. Bisa kembali ke Bu. Ya, ya. Pengen dapat lagi. Nggih. Kayaknya juga senang membaca buku. Iya, sering. Iya, sering ya. Alhamdulillah. Sudah berapa banyak buku yang dibaca? Asal usul kota Banyuwangi, Kuda Laut yang Sombong, Samudra Belalang, dan kisah petualangan Aku Nawas, dan apa ya? Beruang. Ya, Beruang Kutub dan Panda. Waktu membaca asal usul kota Banyuwangi, apa yang tersirat? Sejarah asal mula kota Banyuwangi. Kok Banyu kok Mangu ya? Banyunya Mangu di situ. Asal usul ya ada 5. Mungkin ada lagi yang sudah pernah dibaca. Pak, satu lagi sebutkan. Dan Oh, 5 saja sudah ada. Mungkin pernah membaca buku apa begitu? selain buku sekolah, Iya, saya juga pelajaran ya. pelajaran cerita. Oh, iya. Terima kasih Eza ya. Adik Aisyah Prayudita. Nggih. Terima kasih adik, tadi sudah ditanya oleh Bu Dia. Adik sudah membaca banyak buku, ya, yang beberapa bukunya banyak dari kisah cerita. Memang suka mendengarkan atau membaca kisah cerita ya. Membacanya gimana? Misalnya di tempat orang tua atau di bersembunyi gitu, Oh, bersembunyi. supaya lebih tenang. Oh, supaya lebih tenang dan fokus. Ketika membacanya di depan orang tua, bapak ibunya menyimak. Iya. Oh, gitu ya. Jadi ketika adik membaca ini pegang HP juga tidak? Tidak. Tidak. Tapi bisa. Tapi kebiasaannya banyakkan pegang HP atau banyakkan membaca buku? Membaca buku. Oh, membaca buku ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih adik Aisyah. Semoga menjadi generasi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya persiapan nomor undian 05. Dua, satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muza Umaira, kelas 5C Misnan Nawi. Hobi saya membaca dan menggambar. Oleh karena itu, cita-cita saya ingin menjadi seorang desainer. Kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Asal Usul Dusun
sebelah barat Kadipaten Ngawi ada sebuah dusun yang dialiri Sungai Bengawan Solo. Dusun itu menjadi sebuah dermaga kecil tempat naik turunnya penumpang perahu. Konon di sebelah kanan dermaga kecil itu ada sebuah tempat yang jarang dijamah oleh manusia, karena di tempat tersebut tempat bersarangnya Onggo Inggi. Apakah teman-teman tahu apa itu Onggo Inggi? Onggo Inggi adalah makhluk berkepala tanpa tubuh. Mulutnya lebar, giginya tajam, siap menghisap darah. Matanya merah tajam, rambutnya terurai panjang sekali. Rambut itulah yang dijadikan senjata untuk menarik mangsanya, didekatkan ke mulut dan dihisap darahnya. Setiap bulan purnama selalu ada jejaka atau gadis perawan yang mati di aliran Bengawan Solo. Para warga percaya kematian mereka disebabkan karena ulah Onggo Inggi. Di ujung dusun tersebut tinggallah seorang janda yang hidup berdua bersama anak sematawayangnya. Janda tersebut bernama Mbok Sayem. Mbok Sayem cemas memikirkan anak jejakanya. Mbok Sayem takut anak jejakanya menjadi korban selanjutnya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ibu-ibu minta tolong. Tangis ibu-ibu tersebut dengan suara parau. Ibu-ibu tersebut tak henti-hentinya menangisi jasad putrinya. Sejurus kemudian tampaklah para warga berbondong-bondong memakamkan anak gadis sang ibu. Suasana haru menyelimuti dusun tersebut. Sepulang dari melayat, Mbok Sayem memanggil anaknya. "Le, Daru, anakku sing ganteng dewe, rene le." "Dalem si Mbok, enten napa nggih?" "Le, si Mbok tidak mau kamu jadi korban selanjutnya. Si Mbok mau kamu pergi keluar dari kadipaten ini, Le. Si Mbok juga mau kamu pergi ke Nglasem Kadipaten Rembang. Di sana kamu belajar nyantri di pesantren. Itu amanah almarhum bapakmu, Le." "Apa betul bapak berpesan seperti itu, Mbok?" "Iya, Le. Tapi sebenarnya si Mbok berat, Le. Harus hidup sendiri tanpa kamu. Tapi demi kebaikanmu dan demi amanah dari bapakmu, si Mbok ikhlas, Le." "Baik, si Mbok. Saya siap melaksanakan apa yang si Mbok dan bapak kehendaki. Pergi ke pesantren. Si Mbok tidak usah sedih." "Mbok, kula pamit nggih. Nyuwun pangestunipun." "Iya, Le, tak pangestoni. Hati-hati ya Le golekmu. Nek wis pergi kembali." Mbok Sayem memeluk anaknya erat-erat. Seakan-akan Mbok Sayem berat melepas putranya tersebut. Daru belajar di pesantren cukup lama.
yakni selama 12 tahun. Selama itu pula, Daru hanya pulang sekali ketika Mbok Sayem meninggal. 12 tahun telah berlalu. Daru pulang ke dusunnya untuk melanjutkan hidup di sana. Daru bekerja sebagai seorang petani dan berdakwah mengajar mengaji keponakan-keponakannya. Akan tetapi, Daru sangat miris akan keberadaan Anggo ini yang masih meminta korban setiap purnama. Pada suatu malam, Daru pergi ke tempat bersarangnya Anggo ini bersama para warga. Daru membawa senjata, yakni sapu gerang peninggalan Mbok Sayem. Hai, Anggo ini, aku datang untuk menemuimu. Keluarlah. Mengapa kau membunuh bangsa kami? Apa salah kami padamu? Berani-beraninya kau mengusir ketentramanku. Aku mau bangsa kalian habis agar bisa aku kuasai. Sesama makhluk hidup tidak boleh berbuat jahat. Yang kamu lakukan ini adalah kebatilan. Ingat, kebatilan akan musnah dengan yang hak. Pergilah dari sini, bertobatlah. Kau tidak bisa mengusirku. Baiklah, jika itu maumu, dengan kekuatan dari Allah, aku bisa mengusirmu. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Warga desa yang menyaksikan hal tersebut akhirnya bersorak gembira. Hode, desa kita sudah aman. Hode, desa kita sudah aman. Hode, desa kita sudah aman. Lalu Pak Kepala Dusun maju ke hadapan warga dan menyampaikan pendapatnya. Sedulur, monggo dicek-cek inggih kanggo pangiling-iling anak putu. Amarga ana ning kene iki rame Anggo iki. Mula wiwit saiki dusun iki tak ganti jenenge dadi dusun Ngronggi. Setuju. Lalu dusun tersebut terkenal dengan sebutan Dusun Ngronggi. Nah teman-teman, itulah cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa. Siapa nama adik? Muza Umaira. Adik, saya tertarik dengan judul yang Anda ambil. Anggo ini Pak Woto sampai tuweke belum pernah Anggo. Anggo ini menurut kamu seperti apa? Saya ingin menjawabnya seperti acting tadi. Saya tanya langsung jawab acting lagi ya. Dek, Anggo ini itu apa, Dek? Ayo. Anggo ini adalah makhluk berkepala tanpa tubuh. Mulutnya lebar, giginya tajam, siap menghisap darah. Matanya merah tajam, rambutnya terurai panjang sekali. Rambut itulah yang dijadikan senjata
Iya, cukup tepuk tangan. Luar biasa. Saya tertarik dengan perubahan-perubahan karakter. Coba kamu itu memang sing pinteri pembinaannya apa pengen kue pinter. Aku ingin hari ini kamu adik baru umur 2 tahun, ya, ditinggal mamahnya sekolah, lapar, nggak ada siapa-siapa, nangis di situ, cepet sekarang, ayo. Cukup? Nggak manggil mama papa? Nah, itu ada. Tepuk tangan. Memang ini anak ajaib. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan buat nama Rubiah ini. Terima kasih, Dek. Monggo, Bu. Mozzarella. Ya. Sudah pernah makan? Makan? Oh sudah. Rasanya gimana mozzarella? Enak ya? Suka? Iya suka. Asin-asin enak gitu ya. Alhamdulillah. Iya mozzarella. Umairah. Alhamdulillah. Di Moza suka juga membaca buku. Suka. Iya, senang ya. Ada buku. Di mana kalau baca bukunya? Di sekolah waktu belum corona, di rumah sama di perpus ini. Oh, sama di perpus ini pernah? Pernah. Alhamdulillah. Di lantai berapa kan? 1. Oh, di lantai 1 saja ya. Iya. Ini perpus ini ada berapa lantainya? 2. Oh, ada 2 lantai. Ini kita tadi di lantai berapa? 2. Di lantai 2. Nah, ya. Nanti saya baru tahu juga lantainya ada 4 deh ternyata. Ini ada. Ini di atasnya ada, terus di lantai bawah ada. Tadi untuk sepeda motor, untuk mobil ya. Ya. Terus membaca tadi di lantai 2. Rumah saya pojok alun-alun, tapi saya juga belum pernah lihat perpustakaan. Alhamdulillah. Sekarang sudah tahu. Dulu ya. Rumah saya pojok alun-alun, tapi belum pernah ke sini. Tapi alhamdulillah sudah 1 minggu ini ya sudah sering ke sini. Alhamdulillah. Iya. Adik Ulza, buku apa saja yang pernah dibaca? Buku Gaun Kenangan, Malam Keramat, terus Ratu Lebah yang Sombong, Cerita Nabi, terus Asal Usul Anggo ini sama asal usul ikan tidak memiliki kaki. Oh iya. Cerita Nabi Yusuf. Iya, Di mana membacanya? di rumah. Oh di rumah. Nabi Yusuf itu bagaimana ceritanya kira-kira? Nabi Yusuf itu anak terakhir. Terus Nabi Yusuf itu pernah mimpi ada 1 bulan, terus 10 bintang sama 1 matahari yang bahagia. Oh iya. Terus sampai Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur itu? Iya, Ya. Sama siapa yang memasukkannya? kakak-kakaknya. Oh, kakak-kakaknya. Bolehkah kalau adiknya dimasukkan ke sumur begitu? Gak boleh. Tidak boleh. Berarti dia nakal ya, jangan ya. Iya. Terima kasih Dik Muza ya. Baik, terima kasih adik Musa, sangat luar biasa. Tadi adik sudah berpenampilan menyampaikan tentang kisah-kisah Ramli ya. Adik rumahnya di mana? Padansari. Oh, berarti bukan di situ ya, bukan di Ramli ya? Buat itu nama dusun sekolah saya. Oh iya. Oke, tadi adik sudah menyebutkan nama-nama buku yang sudah dibaca. Iya. Adik membaca bukunya di mana? Di perpus ini, di sekolah waktu belum corona sama di rumah. Oh, di rumah. Ketika adik tahu tentang cerita Onggo Indi ini dari bapak ibu guru atau dari saudara atau dari mana? Bapak ibu guru. Dari bapak ibu guru. Dengan membaca naskah yang ada ya. Iya. Iya. Mungkin nanti ketika saya baca cita-cita adik ya, ini kan jadi desainer ya. Iya. Nah, bisa jadi nanti adik juga punya cita-cita tambah lagi nih ya. Ya, selain menjadi penulis kedaerahan juga bisa menjadi seorang pencerita gitu ya tentang naskah daerah, karena daerah naskah daerah
Ada, kadang ada, kadang enggak. Oh, kadang ada, kadang tidak. Apakah saat membaca buku itu adik mainan HP? Enggak, Oh, tidak. Banyakkan mainan HP-nya atau banyakkan baca bukunya? sama-sama. Oh, sama-sama jujur ya. Sama-sama. Kalau baca, kalau mainan HP yang dilihat apa? YouTube? Enggak, game. Oh, game. Ya, ya. Oke. Oke, baik. Adik Moza, semoga menjadi generasi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Pak ya sinyaku. Selanjutnya persiapan nomor Udiana. Startnya dari situ deh. Iya. Ya. Hadirin, kita simak bersama nomor undian 6. 3, 2, 1, mulai. Kota Ngawi, kota yang indah sekali. Orangnya ramah, santun dan berdikari. Pariwisata, kuliner, budaya dan seni menjadi kebanggaan kota Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Syifa Medina Intan Permata, kelas 5 dari SDIT Harapan Umat Ngawi. Kelak, aku ingin menjadi polwan karena bisa menjaga masyarakat. Hobiku membaca, menyanyi, dan masih banyak lagi. Aku ingin bercerita nih. Yuk, dengarkan ya. Pagerwojo, kemarilah kudaku yang gagah, angkara murka hendak menguasai tlatah negeri. Bawa tuanmu ini terbang untuk membasmi para penjajah pertiwi. Ya! Pagerwojo bersama sang adipati terbang melintasi awan menuju medan laga Babat Gendingan. Teman-teman, tahukah kalian tentang sang adipati yang terbang menaiki kuda sembrani tadi? Iya, dialah Adipati Kertonegoro. Pernah dengar kan namanya? Baiklah, inilah kisah sang adipati. Pagi itu, Prabu Mataram bertemu dengan Tumenggung Jogorogo di tepian Bengawan Solo. Lahan sawahnya tampak hijau subur, dan sang Prabu takjub dengan Tumenggung. Wahai Kisana, sungguh engkau telah menjadi pemimpin yang bijak. Datanglah ke keraton Mataram, akan kuberikan hadiah atas kearifanmu, ujar sang Prabu. Tumenggung pun mendapatkan hadiah yang berlimpah dari junjungannya. Ia dinikahkan dengan salah seorang perempuan pilihan raja. Suatu hari, tangis bayi terdengar melengking pagi itu. Seorang bayi laki-laki bernama Aryo Kertonegoro terlahir di dalam keluarga Tumenggung Jogorogo. Singkat cerita, Prabu Mataram memberikan wilayah kekuasaan kepada Kertonegoro, sebuah kadipaten di wilayah Gendingan. Bocah bagus, kau bijak dan memiliki budi pekerti halus. Aku ingin kau pimpin salah satu wilayah kekuasaan di tlatah Awi. Kadipaten Gendingan kini menjadi tanggung jawabmu. Titah sang raja. Sendika dawuh Gusti, hamba siap menjalankan kehormatan Gusti. Kang Murbeng Tumati menjadi saksi kesetiaan dan pengabdian hamba untuk kemuliaan negeri. Adipati Kertonegoro bersama patihnya Ronggolono memimpin dan menjaga Gendingan dengan arif bijaksana. Dua kesatria ini bersatu dan sulit
tiba-tiba tratah gendingan yang adem-adem tentang Kertaraharjo itu terguncang. Datanglah para penjajah durjana. Kompeni Belanda ingin menguasai setiap jengkal tanah bumi pertiwi. Namun dua kesatria itu tadi menjaga gendingan dengan gagah perkasa. Belanda meradang, gendingan sulit untuk ditaklukkan. Godverdomme, Kertologowo dan Wonggowowo harus kita pisahkan. Mereka sulit dikalahkan jika mereka bersatu. Kalian cari cara untuk menangkap mereka. Itu bupati penjimat suruh pura-pura buat pesta pernikahan. Undang Kertologowo, tangkap dia nanti di sana. Strategi Belanda bersama pribumi penjilat pun berjalan. Adipati Kertonegoro mendapatkan undangan. Patih Ronggolono pendamping yang setia mengingatkan sang adipati untuk menolak hadir dalam pesta licik itu. Duhai Kanjeng, perasaan saya tidak enak. Sejauh pengetahuan saya, bupati itu belum punya putra yang siap mantu. Jangan-jangan ini jebakan. Ronggolono membujuk Kertonegoro. Ora patih, ora popo. Tidak enak dan tidak santun jika aku menolak hadir dalam pesta itu. Percayalah, Gusti Allah yang melindungi kita semua. Baiklah Kanjeng,